Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di kalangan umat Buddha maupun non-Buddha di tengah masyarakat. Biasa kalau ada orang meninggal diadakan peringatan-peringatan dengan membawakan doa-doa. Ibarat seseorang yang meninggal akan menempuh satu perjalanan, dan perjalanan itu yang jelas perjalanan yang bagi kita yang masih hidup itu tidak tahu secara pasti. Karena ketidakpastian itulah maka dari berbagai macam agama dan keyakinan sebagai ungkapan bakti dan hormat dan sebagai antisipasi dan berjaga-jaga kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang pernah kita kenal, kita memberikan doa-doa. Kita harus yakin bahwa doa-doa yang diberikan seseorang yang ditujukan atau atas nama yang meninggal berguna dan bermanfaat bagi leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Sebetulnya bukan saja doa, bahkan persembahan-persembahan yang dipersembahkan atas nama leluhur pun itu berguna dan bermanfaat bagi leluhur kita yang telah tiada. Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, mempunyai kemampuan bisa melihat alam-alam kehidupan. Salah satunya alam kehidupan setelah seseorang mengalami kematian. Setelah seseorang mengalami kematian, ada yang tidak langsung telah di alam bahagia. Dia terlahir di alam penderitaan, terlahir di alam yang kurang menguntungkan, karena kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan di masa masih hidup masih kurang. Orang-orang yang telah di alam penderitaan-penderitaan inilah yang menjadi sasaran kita untuk kita bantu melalui doa-doa dan pelimpahan-pelimpahan jasa. Tidak tertutup kemungkinan leluhur-leluhur kita juga terlahir di alam-alam penderitaan. Maka sudah menjadi satu kesempatan yang baik bagi kita. Kita tidak tega leluhur kita yang telah di alam sana mengalami bermacam-macam kesulitan-kesulitan. Maka apabila Bapak Ibu pernah melihat di dekat peti jenazah atau di saat peringatan-peringatan kematian, ada yang membuat ilustrasi sebagai gambaran bakti dan hormat kepada yang telah tiada. Agar di alam sana leluhur kita tetap mempunyai tempat tinggal yang layak, dikirimi rumah-rumahan. Agar di alam sana leluhur kita tidak kesulitan uang, dibakari uang-uangan. Agar leluhur kita di sana tidak kesulitan transportasi, dikirimi pesawat, mobil, becak, dan sarana-sarana yang lain. Dan juga agar leluhur kita di sana tidak kekurangan makan, dikirimi makanan. Ya, tentunya di alam sana itu akan menjadi kenyataan, fasilitas-fasilitas yang kita bahkan menjadi kenyataan disesuaikan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa hidup seseorang. Namun sebagai gambaran, sebagai wujud bakti, kita ungkapkan melalui sarana dan prasarana itu. Demikian pula di saat kita peringatan 1 tahun ini, atas nama keluarga mempersembahkan sajian makanan-makanan ini. Sebetulnya makanan ini dari kita pasang saat ini sampai nanti selesai juga jumlahnya tetap tidak pernah berkurang. Namun bukan berarti tidak mempunyai nilai manfaat. Leluhur tahu pada saat ini didoakan, disimpatiki dengan diberi persembahan-persembahan makanan-makanan ini. Kondisi disimpatiki, kondisi diperhatikan oleh keluarga yang masih hidup inilah yang dibutuhkan oleh leluhur yang telah tiada membentuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki, yang diciptakan dirinya sendiri itulah yang akan mengkondisikan seseorang untuk terlahir di alam bahagia. Dan juga kita melalui doa tadi, kita telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janji prasetyanya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka apabila orang itu meninggal, maka akan dijemputnya dan ditaruh di alam surga sucinya.
Semoga niat baik keluarga hari ini memperingati 1 tahun almarhum Bapak Teng Siak Tek untuk mendorong telahnya beliau dilahirkan di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah selesainya acara ini, keluarga yang ditinggalkan, putra-putrinya, seluruh keluarga besar merasa puas dan lega karena bisa menunjukkan kewajiban sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua dikala orang tua masih hidup maupun telah meninggal. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan setelah tadi di alam bahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam usaha, dalam pekerjaan maupun keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.